Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi bisa kembali menemani Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan kesempatan pagi ini pendengar kita di hari Sabtu 24 Mei 2025. Kita akan banyak berbincang kesempatan pagi hari ini soal bulan Zulqa'dah ya. Karena kita tahu bulan ini adalah bulan istimewa karena menjadi salah satu bulan haram, yakni suci. Di bulan ini sejumlah umat Islam ini melaksanakan ibadah haji. Dan tentu mendengar banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan ini. Seperti misalnya dengan memperbanyak ibadah, puasa sunnah, kemudian zikir, perbanyak amal soleh, sedekah gitu ya, bersikap baik kepada orang lain, dan banyak hal yang barangkali bisa kita lakukan. Karena selain melaksanakan kebaikan-kebaikan, ini pahalanya dilipat gandakan. Begitu pula dengan dosa kemaksiatan. Ini juga akan demikian begitu. Nah, kita akan banyak berbincang dengan narasumber kesempatan pagi ini tentang amalan di bulan Zulqa'dah. Jadi bagaimana nanti implementasi amalannya begitu. Saya juga undang Anda nantinya mendengar yang ingin bergabung untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita lewat jalur telepon boleh di 0328 662 317 ataupun di 665 396. Bisa lewat WhatsApp di 0811 101. Saya telah bersama dengan Kiai Izul Mutakin MTHI, beliau sebagai penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Saya sapa, Assalamualaikum Ki Izul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn. Ya, kabar baik hari ini Kiai. Alhamdulillah baik dan semoga semuanya baik. Iya, senang sekali nih bisa kembali menemani Mutiara Pagi ya di Pro 1 RRI Sumeneb hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah semoga terus menjadi keberkahan untuk Pro 1 dan semuanya. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke topik nih soal amalan di bulan Zulqa'dah, barangkali sedikit gambaran bulan ini kenapa kemudian menjadi istimewa, Kiai. Sekaligus ini bisa menyapa pendengar, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sumeneb yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena setelah semalam kita tidur, dan tidur itu bagian dari mati sebetulnya. Namun alhamdulillah Allah menghidupkan kembali dan mengawali pagi dengan serangkaian ibadah sholat subuh. Ini nikmat yang luar biasa dan betul kita syukuri. Kenikmatan itu bukan sebesar apa harta yang kita miliki, bukan setinggi apa jabatan yang kita raih, atau bukan sesukses apa karir yang kita sudah peroleh. Akan tetapi kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan menggerakkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Ini sebetulnya kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam Allah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Abidin. Beliau adalah orang sosok yang menjadi pemimpin bagi seluruh orang yang beribadah. Maka pada kesempatan kali ini Al-Faqir Izzul Mutakin sedikit akan membicarakan tentang amalan-amalan pada Syahrul Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah ini. Nah, seperti diucapkan oleh Mbak Lucy, Mbak Ririn barusan,
terkait tentang apa sebetulnya keistimewaan, keutamaan dari Syahrul Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah ini. Maka sebetulnya bulan ini adalah bagian dari 4 bulan yang dihormat dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Nah, kakak, Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hurum, terhormat, mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang 4 ini apa? Di dalam kitab Tafsir Jalalain diterangkan bahwa salatun surdun wa wahidun fardun. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan berada di bulan yang jauh dari 3 bulan ini. Apa yang 3 bulan berturut-turut itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Ini bulan pertama. Jadi Mbak Ririn, ternyata Dzulqa'dah ini urutan pertama dari urutan yang ketiga ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. Nah, jarak di antara Rajab ke 3 bulan ini jauh sekali. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita ketahui, bahwa termasuk kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan yang dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya faktor kehormatan bulan Dzulqa'dah ini? Apa sebetulnya? Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menjelaskan banyak terkait tentang keutamaan-keutamaannya, di antaranya bahwa sejak pada zaman Bani Israel dulu, ketika sudah masuk bulan Dzulqa'dah, maka semua aktivitas peperangan itu dihentikan. Semua aktivitas peperangan itu dihentikan. Dan yang kedua, bahwa Syahrul Dzulqa'dah ini adalah bulan yang mana Rasulullah aktsaru umarihi fi syahri Dzulqa'dah. Mayoritas umrah yang dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi Rasulullah itu umrah selama hidupnya itu, seperti yang saya dapatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 301, Ibnu Rajab mengutip bahwa umrah Rasulullah itu selama hidupnya adalah 4 kali. Yang pertama adalah umrah Hudaybiyah. Kemudian yang kedua adalah, saya tidak berurut menyebutkannya. Yang kedua adalah umrah umrah qadha. Yang ketiga adalah umrah Ji'ranah atau Yaumal Fath. Dan kemudian yang keempat adalah umrah wada. Nah, pada haji wada. Nah, di selain haji wada ini Rasulullah melaksanakan umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi mayoritas Rasulullah melakukan aktivitas umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Dan yang ketiga, fadilahnya adalah apa? Keutamaan bulan ini adalah ternyata Rasulullah SAW di dalam hadis menjelaskan juga, kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif juga diterangkan bahwa perjanjian yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah bulan Dzulqa'dah. Wa wa'adna Musa 30 lailah, dalam surah Al-A'raf ayat 142. Jadi 30 lailah, 30 malam ini yaitu adalah 30 hari, 30 malam di dalam bulan Dzulqa'dah. Nah, ini kira-kira untuk sebagai pengantar sementara terkait tentang kenapa bulan ini menjadi sangat istimewa ya. Ya, sangat istimewa untuk Mbak Ririn dan
untuk pemirsa dimanapun berada. Nah, kemudian masuk ke amalannya nih, Kiai. Kadang kita kan hanya tahu puasa lah ya. Pokoknya di bulan haram tuh banyak Hmm. perbanyak puasa. Tapi puasa yang bagaimana? Kemudian adakah tanggal-tanggal khusus dan amalan-amalan lainnya? Barangkali bisa digambarkan juga, oke. Ya, baik, betul. Nah, ini yang patut kita ketahui. Di antara amalan yang memang dianjurkan di bulan Dzulqa'dah itu adalah apa? Yaitu berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Sebetulnya eh, ada riwayat, ini ada cerita ini. Ini ada cerita Mbak Ririn dan Ya. untuk semua pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Suatu ketika ada seseorang yang namanya dijuluki dengan Al-Bahili. Nah, ini Al-Bahili. Dia sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun kemudiannya dia juga sowan lagi kepada Rasulullah. Namun Rasulullah nggak ingat kepada orang itu, kepada Al-Bahili itu. Sehingga Hmm. Rasulullah bertanya, Man anta, siapa kamu? Ah, Al-Bahili bertanya lagi kepada Rasulullah. Masa engkau lupa kepadaku ya Rasulullah? Aku adalah orang yang datang tahun kemarin kepadamu, swan kepadamu tahun kemarin. Nah, betulkah itu kamu Al-Bahili? Kata Rasulullah. Iya, betul, saya Al-Bahili. Kenapa kamu wajahmu sudah tidak seperti dulu lagi? Dulunya kamu segar, tapi sekarang kok kurus, kering, kerontang, tinggal tulang, katanya kata Rasulullah. Nah, Al-Bahili berkata, Ya Rasulullah, sejak aku setelah sowan darimu, aku tidak pernah meninggalkan puasa selama-lamanya. Aku hanya makan di malam hari dan di siang hari tidak pernah berhenti untuk berpuasa. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, Man amaraka an tu'adziba nafsaka. Rasulullah mengulang 3 kali. Man amaraka an tu'adziba nafsaka. Siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa dirimu sendiri? Siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa dirimu sendiri? Nah, akhirnya kenapa? Loh, memangnya gimana ya Rasulullah? Oke, puasa itu boleh, tapi jangan sampai membahayakan kesehatan fisikmu. Terus, kapan aku berpuasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sum syahras sabri. Berpuasalah di bulan Ramadan saja, kata Rasulullah. Ya, berpuasalah di bulan Ramadan saja. Apa kata Al-Bahili? Wallahi ajidu fi nafsi kuwatan ya Rasulullah fazidni. Demi Allah aku masih mampu kalau hanya berpuasa di bulan Ramadan. Tolong tambahkan kepadaku. Ditambah Rasulullah. Fasum yauman kulla syahr. Kalau begitu tambah puasa sunnah satu hari di setiap bulan. Jawab lagi Al-Bahili. Aku masih mampu ya Rasulullah. Tolong tambah lagi. Oke, 2 hari di dalam setiap bulan. Aku masih mampu ya Rasulullah. Sampai bilang begitu. Akhirnya Rasulullah bilang, Sum al-hurum. Berpuasalah di bulan yang dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, artinya kita disunahkan untuk memperbanyak puasa dalam tanda kutip selagi tidak membahayakan kita dan tidak mengganggu aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Nah, terkait tentang harinya, hari apa terserah. Yang penting kita mau perbanyak puasa di bulan ini. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua tentunya, ini yang penting juga untuk diketahui adalah apa? Yang kedua adalah seperti apa yang disampaikan oleh Allah tadi di dalam Al-Quran, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalim pada diri kalian di bulan ini. Loh, ketika di bulan selain bulan ini kita diharamkan melakukan kezaliman, melakukan sebuah kemaksiatan, tentunya di bulan ini jauh lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting dari hanya sekedar berpuasa, yaitu apa? Menghindari kezaliman pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Karena sebetulnya sejatinya ketika kita berbuat tindakan zalim kepada orang lain, itu sebetulnya kita zalim pada diri kita sendiri. Contoh ini ya Mbak, kita dengar. Mohon maaf, kita misalkan menggunjing orang lain. Atau misalkan kita misu-misu sama orang lain. Lalu kemudian orang lain itu misu kita sama kita. Misu lagi sama kita. Maka berarti sebetulnya kita misu pada diri kita sendiri. Nah ini, maka sebetulnya ini yang terpenting adalah menghindari
dari segala bentuk macam kemaksiatan, kezaliman. Sebagian ulama, ada ulama juga saya pernah mendengar sebuah kutipan yang disampaikan oleh sebagian ulama, tarkul ma'siyati muqaddamun ala fi'li ta'ati. Meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih diutamakan daripada mengerjakan sebuah ketaatan. Nah, contoh kecilnya, sholat itu ketaatan. Tidak sholat kemaksiatan. Maka menghindar dari tidak sholat itu lebih utama ya dari mengerjakan sholat. Kenapa? Karena otomatis ketika kita menghindar dari tidak sholat, maka akan Akan sholat. sholat ya. Nah, seperti itu. Oke, itu seperti itu. Jadi Oke. itu dua hal dulu untuk sementara. Oke, ternyata dua ini saja kadang kita juga mengabaikan untuk melakukannya di bulan Zulqa'dah ya. Terlewat Betul. aja gitu, nggak taunya sudah lewat nih bulannya gitu. Jadi ini kita Kiai mengingatkan kita semua juga ya untuk melakukan hal ini. Terus kemudian janji Allah tentang pahalanya Kiai. Banyak yang mengatakan akan dilipat gandakan, termasuk hal-hal maksiat itu juga dosanya kan juga berlipat. Betul demikian Kiai? Betul. Nah, maka inilah yang disebut dengan bulan yang dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala Hmm. karena di dalamnya ketaatan, ibadah, taqarrub, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kemaksiatan juga sangat dibenci ketika dilakukan di bulan ini. Allah tidak menghendaki terjadinya sebuah kemaksiatan di bulan apapun saja, Mhm. terutama di bulan ini. Maka ini terutama mohon maaf bagi yang suka ngomongin tetangganya, Gibah ya. ghibah, suka ngomongin orang lain, suka ngejelek-jelekin orang lain. Nah, ayo kita kendalikan, kita hindari, kita berlatih di bulan ini untuk menghindar itu semua. Karena apa? Dampaknya itu lebih berbahaya, lebih bermudarat daripada bulan lainnya. Mhm. Berghibah di luar bulan yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosa besar, apalagi di bulan ini. Nah, maka terkait tentang pelipat gandaan hanya Allah yang tahu. Yang jelas Ya. adalah apa? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka oleh Allah itu Allah limpahkan berikan 10 pahala. Nah, itu di luar bulan yang dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Setiap satu kebaikan 10 pahala. Ketika sudah masuk di bulan yang dihormat oleh Allah, maka la ya'lamuha illallah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, termasuk seperti amal soleh, sedekah gitu. Bukan berarti kemudian di luar bulan Zulqa'dah atau di luar bulan haram kemudian kita tidak bersedekah ya. Tapi Betul. seperti apa anjuran dengan sedekah di bulan ini, Kiai? Ya, Mbak Ririn, sedekah sebagaimana substansi daripada kurban ya, ini kan mendekati Hmm. ya, Idul Kurban ya, Ya. Idul Kurban, Idul Adha. Ini kita mengenai sebetulnya memang substansi itu merupakan dari Idul Adha itu adalah lambang kita untuk berbagi, Mhm. berbagi, kita berbagi. Nah, malah oleh karena itu orang yang berkurban itu hanya sedikit aja boleh mengkonsumsinya, sekedarnya saja, sepertiganya saja dari kurbannya saja. Mhm. Kemudian sisanya dibagi-bagikan. Maka keutamaan bersedekah di bulan ini itu memang sangat dianjurkan. Karena sedekah itu bukan hanya semata-mata ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu juga ibadah, di dalamnya ada ibadah ghairu mahdhah. Ya. Artinya ibadah yang melibatkan sosial. Nah, ini penting. Karena dengan sedekah kita menjaga dua keterjalinan hubungan, yaitu terjalinnya hubungan kita dengan makhluk Allah, kemudian terjalinnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ketika kita bersedekah, maka terhubunglah dua sisi ini, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, yaitu makhluk sosial. Ini. Oke, jadi bagaimana juga kita beramal, ingin berkorban, ingin bersedekah, tapi dalam keadaan sempit. Bagaimana Islam mengaturnya, Kiai? Betul.
Saya pernah menemukan sebuah riwayat ya, yang kemudian Rasulullah pernah mengatakan menyuruh pada semua sahabat, wahai para sahabatku, ayo silahkan saat ini uh, kumpulkan sedekah kalian. Pada waktu itu musim apa namanya masa-masa peperangan, sehingga Rasulullah mengumpulkan apa namanya semua para sahabatnya, kemudian Rasulullah menganjurkan untuk mengumpulkan sedekahnya untuk kepentingan perang itu. Ada datang sahabat yang membawa emas, membawa perak, semua kekayaannya yang dia miliki dibawa untuk disedekahkan. Kemudian ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia menghadap dengan wajah yang betul-betul terasa sedih karena dia tidak memiliki apa yang akan dia sedekahkan. Dengan hati tegar dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya harta untuk saya sedekahkan. Tapi saat ini saya berada di depanmu. Aku akan bersedekah untuk memaafkan segala orang yang berbuat zalim kepadaku, ya Rasulullah. Aku jadikan itu sebagai sedekahku. Orang yang berbuat zalim kepadaku, orang yang berbuat jelek kepadaku, akan kumaafkan detik ini sebagai sedekahku kepada mereka." Apa kata Rasulullah? Ternyata Jibril datang dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini luar biasa, tentunya fantastis. Maka ketika tidak punya apa-apa kita untuk harta materi untuk bersedekah, ayo kita memaafkan orang lain dengan hati penuh tulus, karena itu juga bagian dari sedekah kita. Sulit loh memaafkan. Terkadang kita mudah memberikan harta tapi tidak memaafkan kepada orang lain. Ini namanya pemurah tapi pelit. Murah materinya, pelit pemaafnya. Iya, iya, iya. Ini kita belajar begitu ya untuk ikhlas ya dengan kezaliman yang dilakukan Betul. orang lain. Nah, ini termasuk juga sedekah. Eh, Nah, Tersenyum saat ketemu dengan saudara, ini menjadi betul. sedekah juga ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Membahagiakan orang lain dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah. Ya. Jadi kita bersedekah, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kesempatan dengan kesempatannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya. Pokoknya apa yang kita miliki itu kita bisa dijadikan sedekah kita. Baik, saya buka kesempatan nih Kiai untuk yang ingin bergabung silahkan lewat jalur telepon pendengar di 662 317 ataupun 665 396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 101. Saya sapa dulu Kiai, ini ada yang sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Burhan ya. Betul, benar. Oke, silakan Pak Burhan, sehat. Assalamualaikum ya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Di dalam bulan Dzulqa'dah banyak yang berkurban, artinya membeli sapi, Pak Ustaz. Kalau diniatkan kepada, misalnya kepada anak yang sudah meninggal, boleh, Ustaz. Artinya selain dari orang sendiri, diniatkan kepada orang tua seorang, tapi diniatkan kepada anak misalnya, boleh, Ustaz. Penjelasan, terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Burhan atas pertanyaannya. Bisa ditanggapi Pak Yai? Baik Pak Burhan, ini luar biasa nih Pak Burhan, ini berarti pemirsa aktif ini di Pro 1 RRI. Pak Burhan, jadi korban itu bisa untuk sendiri-sendiri atau bahkan sanak keluarga. Boleh. Dan bagi yang hidup atau bahkan yang sudah meninggal dunia, itu boleh Pak Burhan. Jadi kalau kita berkurban misalkan kambing untuk 1 orang kan, nah jadi kemudian sapi untuk 7 orang. Nah, misalkan anggota keluarga kita ada 10 orang misalkan, kurban sapi, berarti 7. Nah, maka sisanya kita doakan kepada Allah, ya Allah saya berkorban untuk si fulan yang 7, saya sendiri sampai 7. Yang sisanya ya Allah yang masih belum kebagian, semoga barokah kurban saya ini
juga pahalanya diberikan, dihaturkan, disampaikan kepada yang masih belum saya sempat kurbani. Nah, jadi mereka dapat juga yang sisanya dari 7 itu mendapat keberkahan doa dari kurban itu sendiri dan fadilah dari kurban itu sendiri sekalipun sejatinya masih belum dikurbani. Jadi kurban itu tergantung dengan niatnya. Siapa yang akan dikurbankan. Nah, kalau seorang iya, kemudian keluarga saya punya hanya mampu beli kambing. Keluarga saya ada 3, misalkan anak, istri 1, anak 1. Saya punya kambing. Oke, gak apa-apa. Ambil 1 dulu. Siapa yang akan kurbani dulu? Misalkan anak. Ya, khususkan untuk anaknya dulu. Cuma mohon kepada Allah dengan barokah kurbannya anak, semoga engkau ya Allah memberikan keberkahan juga kepada kami, saya dan istri saya. Nah, itu dapat fadilahnya seperti itu. Baik. Dan masih soal amalan di bulan Zulqa'dah, Anda yang lain bisa berkesempatan juga untuk bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ririn. Iya, dengan? Dari Mas Rendra di Jember. Oke, silakan Pak Rendra di Jember. Oke. Yang saya tanyakan gini, kan momen bulan Dzulqa'dah kan apa intinya? Bulan yang sangat istimewa juga. Nah, untuk bersedekah maupun apa ya, berbagilah intinya. Bantu orang gitulah intinya. Nah, yang saya tanyakan gini, bagaimana ketika apa ya, teman saya itu mempunyai masalah dan tepat di bulan ini juga, bulan Dzulqa'dah. Misalkan saya membantu dan ngasih solusi, itu bagaimana hukumnya? Itu diperbolehkan apa enggak? Intinya kan apa Mbak ya? Saya kan enggak, orangnya kan ya kayak gitu sih, sering menolong kalau ada teman ada masalah gitu. Lah, itu ketika di bulan Dzulqa'dah itu dianya mengeluh dan apa ya, minta pendapat, terus saya berbagi dan membantu. Nah gitu, saya nggak bisa ngasih apa-apa, intinya nggak bisa bersedekah apa-apa. Nah intinya hanya permasalahan yang apa ya, hanya satu jalan solusi yang saya apa ya, yang saya bantu gitu. Lah itu bagaimana gitu, hukumnya diperbolehkan atau tidak gitu, membantu sama kita netra gitu Mbak Ririn. Biasanya kan gitu. Terima kasih Pak Rendra. Oke Pak Rendra di Jember ya. Malam warahmatullah. Iya betul di Jember. Silakan bisa ditanggapi Pak Yai. Iya Pak Rendra, subhanallah, subhanallah, ini saya kagum dengan Pak Rendra itu. Dalam sebuah riwayat, man farraja li akhihi kurbatan farrajallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Nah, barang siapa yang memberikan solusi, yang saya anggap memberikan solusi, menghilangkan sebuah beban untuk saudaranya di dunia, maka kelak nanti di akhirat Allah akan hilangkan bebannya dia. Nah, maka sebetulnya membantu teman, memberikan solusi, itu bagian dari menghilangkan beban teman kita, saudara kita. Maka ketika Pak Rendra suka memberikan solusi kepada temannya yang lagi memiliki kesulitan, memiliki problem, nah itu adalah bagian dari upaya Pak Rendra kelak meraih keringanan, meraih kenyamanan di akhirat nanti. Jadi usaha memberikan solving dari solusi itu juga bagian dari sedekah sebetulnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, yang bisa memberikan tenaganya untuk membantu orang, ayo sedekahkan tenaganya. Yang memiliki ilmu, ayo sedekahkan ilmunya. Yang memiliki harta, ya ayo sedekahkan hartanya. Jadi dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita bisa sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Itu Pak Rendra jawaban Kiai Zul ya. Nah, Kiai, saya juga tertarik nih ketika budaya di masyarakat kita di bulan Zulqa'dah itu banyak yang menikahkan putra-putrinya. Nah, ini katanya bilang bulannya orang akabin gitu ya. Nah, itu seperti apa sebenarnya ajaran? Apa memang dianjurkan untuk menikah di bulan Zulqa'dah juga dianjurkan? Karena setiap amal di bulan haram ini kan memiliki nilai yang besar gitu. Ini seperti apa untuk yang menikah, Kiai? Ya, baik. Nah, apalagi nanti ketika bulan Dzulhijjah. Nanti itu semakin banyak. Nah, memang karena bulan Dzulqa'dah itu memang bulan yang istimewa. Jadi momentum keistimewaan bulan ini dijadikan sebuah tindakan kebaikan pula.
tindakan kebaikan pun. Tidak ada harus menikah di bulan ini, perintah untuk harus menikah di bulan ini. Nanti yang nggak menikah kemudian mau menikah di bulan ini. Tidak, cuman ini momentumnya baik, kemudian bulannya itu baik, maka diharapkan pernikahannya dengan barokah bulan ini itu juga menjadi kebaikan bagi dua mempelai itu dan dua sisi keluarga yang menyatu di bulan itu. Sebetulnya seperti itu secara intinya. Jadi karena bagaimanapun saja kebaikan yang akan kita lakukan itu memang seharusnya tidak harus menunggu hari baik. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di hari apapun saja itu tetap baik. Nah, keburukan yang kita lakukan sebaliknya di hari baik pun menjadi tidak baik. Jadi keburukan apapun saja sekalipun dilakukan di hari baik itu tetap tidak baik. Justru itu sangat bermudarat. Nah, maka oleh karena itu ketika ada upaya untuk menyatukan antara kebaikan dengan momen yang baik, dengan kesempatan yang baik, itu diharapkan adalah apa? Menjadi momen yang tambah keberkahan sebetulnya. Enggak, tidak harus nikah di bulan ini. Bagi para jombloan dan jomblowati, enggak harus nikah di bulan ini. Tapi kalaupun sudah waktunya lebih baik gitu ya. Lebih baik seperti itu. Apalagi yang mau ditunggu gitu hasil jodohnya. Oke, kalau soal zikir Pak Yai, mungkin juga ada zikiran khusus di bulan Zulqa'dah yang bisa kita amalkan dan itu dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya, itu apa, Oke? Betul. Yang paling zikir yang paling dianjurkan di bulan ini adalah apa? Di antaranya adalah istighfar. Nah, jadi kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tahmid, alhamdulillah, tasbih, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbanyak baca itu secara zikiran, secara lisan. Maka kita istighfar, kita perbanyak. Kemudian kenapa? Karena kita ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, dan fadilah istighfar itu bukan hanya tertentu di bulan ini, apalagi di bulan ini. Apa fadilahnya? Banyak sebetulnya. Di antaranya adalah murah rezeki, panjang umur, berkah hidup, kemudian bisa terhindar dari musibah dan lain sebagainya, diangkatnya penyakit. Jadi luar biasa istighfar itu. Ya, kalau bisa sayyidul istighfar. Kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian zikiran-zikiran yang lain kita tambah juga. Kenapa saya barusan mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Itu juga bagian dari amalan zikiran yang ya perlu ditambah mungkin di bulan ini. Karena bacaan itu yang sering dibaca oleh para jemaah haji nanti. Terutama ketika tawaf ya, ketika tawaf dalam perjalanan sa'inya. Ya, itu yang dibaca memang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini bacaan yang luar biasa. Kita terkadang mencari bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Ada bacaan yang aneh, Kiai. Bacaan aneh itu seperti apa? Mantra-mantra apa kan ada yang ditarik, mantra-mantra, bacaan-bacaan zikir-zikir seperti ini luar biasa, tamlaul mizan, Bang. Bisa memenuhi timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan amalan di bulan Zulqa'dah yang menjadi topik kita hari ini, dari semua perbincangan kita, dari pertanyaan pendengar, apa yang paling ingin diingatkan Ki Izul kepada pendengar sebenarnya? Ya, para pemirsa dan para pendengar Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, satu pesan sebetulnya yang perlu Al-Fakir sampaikan untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya adalah apa? Mari kita gunakan momen bulan yang mulia ini untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya bulannya saja yang mulia, hanya momennya saja yang mulia di hadapan Allah. Tapi kita sebagai pengguna momen, orang yang ada dalam momen itu sendiri kemudian hina di hadapan Allah. Ayo kita upaya bagaimana kita mulia seperti bulan mulianya ini, seperti mulianya bulan ini, dan kita terhormat di hadapan Allah sebagai Subhanahu wa taala sebagaimana terhormatnya bulan ini.
Karena tidak sedikit orang yang berada di bulan ini namun dia tidak meraih kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bulan ini dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pula orang yang ingin meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemuliaan itu. Maka oleh karena itu mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang terhormat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuliakan dan menghormat bulan ini. Itu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kiai Izul Mutakin kebersamaannya dengan sama-sama RRI lewat Mutiara Pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk pendengar dan selamat menjalankan aktivitas Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini bersama Kiai Izul Mutakin, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, dengan topik kita bahas tadi dengan amalan di bulan Zulqa'dah. Dan semoga apa yang disampaikan, amalan-amalan di bulan ini bisa kita lakukan dan aplikasikan sehingga bisa juga mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.